Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Husnul Rashidah, SPD MESY, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Portofolio dan Investasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Efisiensi Pasar. Sebelum mempresentasikan makalah, izinkan kami kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Presti Nurul Faidah. Yang kedua, Eva Rismalinda. Yang ketiga, Rizky Nur Akidah. Dan yang terakhir ada Siti Khairatun Ni'amah. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Eva Rismalinda dan dilanjutkan oleh Mbak Siti Khairatun Ni'amah, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Rizky Nur Akidah, dan yang terakhir saya sendiri yang akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rismalinda dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pasar efisiensi. Pengertian pasar efisiensi. Pasar efisiensi menguraikan bahwa harga saham yang terjadi di bursa merupakan refleksi dari informasi yang ada pada perusahaan. Kondisi pasar yang efisien dan sempurna apabila pasar dapat memberikan informasi kepada investornya secara cepat dan tidak dikenakan biaya. Ada kompetisi yang sempurna, tidak dibatasi, dan semua individu memaksimumkan ekspektasi utilitasnya secara rasional. Investor dalam membuat atau membangun portofolio perlu melihat juga besarnya biaya ekuitas serta perhitungan bagaimana menilai harga obligasi. Dalam proses perhitungan instrumen investasi dan saat membangun portofolio investor selalu menggunakan informasi yang diperoleh dari perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut. Bila informasi yang disebarkan perusahaan merupakan informasi yang buruk, maka harga saham akan drop dan demikian juga informasi yang bagus pada perusahaan akan membuat harga saham mengalami kenaikan. Pasar yang efisien dapat mencapai dan tidak dikenakan biaya saat ini bisa dilaksanakan karena adanya perkembangan teknologi informasi, yaitu setiap sekuritas sebagai anggota bursa membuat aplikasi untuk memudahkan investornya untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Secara umum, kondisi pasar bisa dikatakan efisien diuraikan dalam 3 sebab, yaitu pasar efisien secara operasional, pasar yang efisien berdasarkan nilai informasi, dan pasar efisien yang mencapai berdasarkan keputusan. Demikian dari saya. Yang selanjutnya yaitu bentuk efisiensi pasar. Menurut Fama 1970, bentuk efisiensi pasar dapat dikelompokkan menjadi 3, yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien. Yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Hipotesis ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya harga yang terbentuk atas suatu saham misalnya merupakan cermin dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Misalkan ada bentuk musiman atas kinerja harga suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang tutup tahun, akhir tahun, dan kemudian turun pada awal tahun berdasarkan hipotesis pasar efisien. Bentuk lemah. Pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harga dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangan. Yang kedua yaitu hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat. Menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, dalam artikel yang lain Fama 1991 menyebutnya sebagai studi peristiwa event studies. Harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Di samping merupakan cerminan harga saham historis, harga yang tercipta juga terjadi karena informasi yang ada di pasar, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan dan informasi tambahan pelengkap, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan akuntansi.
Yang ketiga yaitu pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Jadi dalam hal ini bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Misalnya, salah satu anggota direktur perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia Tbk mengetahui sebuah rencana akuisisi atau pengambilan alihan terhadap PT Indosat Tbk. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh direktur menyuruh istri atau anaknya dekat untuk membeli saham PT Telkom Indonesia Tbk. Sebelum informasi atau rencana akuisisi tersebut diberitakan atau menjadi milik umum, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu perdagangan dengan orang dalam adanya penggunaan kelebihan informasi untuk membeli saham atau melakukan suatu perdagangan. Bila bentuk pasar efisien kuat mengada, maka dipercaya bahwa keluarga dekat direktur tersebut tidak akan memperoleh abnormal returns. Sebaliknya, bila mana keluarga direktur tersebut mendapatkan abnormal returns, maka dikatakan bahwa pasar belum terbentuk efisien kuat strong firm. Perlu dicatat di sini saya akan menjelaskan tentang alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien dan tidak efisien. Pasar yang menjadi efisien disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, investor adalah penerima barang, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand and supply. Hal ini dapat terjadi jika pelaku pasar terdiri dari beberapa institusi rasional yang mampu mengartikan atau menginterpretasikan informasi dengan baik untuk digunakan menganalisis dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian sekuritas yang bersangkutan. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi termurah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya, sehingga investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya yang mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai kesimbangan yang baru. Sebaliknya, pasar yang menjadi tidak efisien yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terdapat jumlah kecil pelaku pasar yang mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan pelaku pasar yang lainnya. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian dari pelaku pasar. Dan yang terakhir yaitu investor adalah individual yang luas dan tidak canggih. Pentingnya efisiensi pasar yaitu ada 6. Yang pertama, jika pasar efisien, para manajer akan bekerja memperbaiki kinerja perusahaannya. Ini berarti bahwa perusahaan dengan prospek bagus akan mempunyai harga saham yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai prospek kurang baik, sahamnya akan dinilai pada harga yang rendah. Tinggi rendahnya harga saham mencerminkan keyakinan investor pada perusahaan. Yang kedua, pasar efisien digunakan untuk memperoleh biaya modal. Ini berarti perusahaan dengan prospek yang tinggi akan memperoleh modal pada harga yang wajar. Harga saham merupakan cermin dari kondisi perusahaan. Dengan harga saham yang tinggi dapat digunakan sebagai ajang promosi tentang kondisi perusahaan. Yang ketiga yaitu, jika pasar efisien, lembaga keuangan tidak akan khawatir tentang harga saham. Dengan kata lain, lembaga keuangan menaruh kepercayaan terhadap harga-harga saham yang berlaku di pasar modal.
apabila terdapat kesalahan dalam penetapan harga saham, baik itu terlalu rendah maupun terlalu tinggi, adalah tugas para analisis untuk menemukan kesalahan penetapan harga saham tersebut dan melakukan koreksi. Dari sisi lain, perusahaan tidak akan khawatir tentang harga sahamnya. Jika perusahaan akan membeli saham tersebut dari pasar untuk mempengaruhi harga cenderung naik, akan tetapi pada pasar efisien harga tersebut tetap pada titik tertentu, sangat refleksi semua informasi. Yang keempat, pada pasar efisien biaya iklan untuk saham baru relatif kecil. Ini berarti biaya iklan diperlukan untuk melakukan penyebaran informasi mengenai saham di pasar. Meskipun pada pasar efisien secara tepat, informasi akan tersebar dan direfleksikan pada harga saham. Dalam penyataannya, besar kecilnya biaya iklan akan mempengaruhi kenaikan harga saham ataupun meningkatkan volume pembelian saham. Yang kelima yaitu, pada pasar efisien, para manajer tidak dapat memanipulasi teknik data akuntansi untuk memberi gambaran perusahaan yang berbeda. Ini berarti para akuntan dapat memanipulasi dengan mengumumkan laba per lembar saham yang cenderung naik. Dengan laba naik, maka akan meningkatkan harga saham di pasar. Meskipun terdapat informasi pengumuman laba yang demikian, para analisis akan menyesuaikan dengan data akuntansi yang benar. Jadi pada dasarnya, efisien memanipulasi prosedur akuntansi tidak mempunyai dampak pada harga saham. Dan yang terakhir yaitu, di pasar efisien, para investor tidak memerlukan sumber informasi lain. Informasi direfleksikan pada harga saham. Para investor tidak khawatir membeli saham pada harga yang cukup optimistik. Mereka menilai harga saham yang benar adalah seperti yang dilihat di pasar. Yang selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pasar. Pengujian efisiensi pasar adalah ide dari pengujian yang efisien dituangkan dalam suatu hipotesis. Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis, maka perlu dilakukan pengujian secara empiris untuk masing-masing bentuk efisiensi pasar. Selanjutnya, terdapat 3 kategori pengujian efisiensi pasar. Yang pertama, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Implementasi pada pengujian ini adalah investor tidak akan memperoleh keuntungan abnormal yang konsisten dengan menggunakan informasi masa lampau. Dalam pengujian efisiensi pasar bentuk lemah ini dapat digunakan beberapa pengujian, yaitu pengujian randomitas pergerakan sekuritas, menggunakan pendugaan return, pengujian prediktibilitas dengan menggunakan data masa lampau, pengujian strategi teknikal, prediktabilitas return berdasarkan pola musiman, dan karakteristik perusahaan. Yang kedua yaitu pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat, adalah seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipubliskan. Pengujian pasar efisien bentuk setengah kuat ini dapat diuji dengan melakukan event study, yaitu penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. Penelitian event studies umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Pengujian ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksikan pada harga sekuritas. Pengujian efisiensi pasar bentuk kuat ini diusulkan menjadi pengujian terhadap informasi yang masih privat. Pengujian efisiensi pasar bentuk
kuat ini bertujuan untuk menyingkapkan apakah investor menghasilkan atau tidak keuntungan di atas normal. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar. Salah satu cara pemerintah untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar adalah dengan membuat peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang diimplementasikan di negara tersebut. Di dalam pembuatan undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah dapat mencapai dua tujuan. Yang pertama yaitu peraturan dan undang-undang akan menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan galakan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. Di dalam tujuan yang pertama ini, peraturan dan undang-undang dapat menjadi acuan bagi pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga tidak terjadi kebebasan yang tidak terbatas dalam kegiatan ekonomi dan terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. Yang kedua yaitu peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dijalankan sebebas mungkin dan kekuasaan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan. Dalam tujuan kedua ini adalah untuk menciptakan agar dalam perekonomian tidak terjadi kekuasaan monopoli dan setiap pelaku kegiatan ekonomi dapat menjalankan kegiatannya dalam suasana persaingan yang relatif bebas. Berlakunya persaingan bebas ini merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, kami kelompok 10 mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.